Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Akhir dan channel. Video kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tempo dulu, yaitu tentang masalah kehidupan, kematian, dan apa yang kita alami setelah mati. Tapi sebelumnya saya harap sama para subscriber dan channel, jangan lupa like dan jangan lupa tekan tanda merah subscribe. Kemudian jangan lupa komen. Baiklah, terima kasih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Teman-teman seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Walaupun dia berada di tempat tertutup sekalipun, namun mati tetap akan menghampirinya. Namun caranya yang berbeda. Bagaimana cara matinya, itulah yang berbeda, yaitu ditentukan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mati orang yang beriman berbeda dengan matinya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dan orang-orang yang munafik. Orang-orang yang beriman meninggalkan dunia ini dan menghadap akhirat, sebelumnya akan turun para malaikat dari langit dan datang menghampiri hamba yang beriman tersebut. Mereka duduk di dekat hamba itu dengan mengarahkan pandangannya kepada hamba tersebut. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala hamba seraya tersebut. Lalu malaikat maut berkata sambil mencabut nyawanya, "Hai nafsu yang baik, keluarlah engkau menuju maghfirah ampunan Allah dan keridhaan dari Allah." Maka ruh tersebut keluar pelan-pelan, ibarat keluarnya air dari wadah minuman. Malaikat maut mengambilnya, namun kala ia mengambilnya, maka malaikat rahmat tidak membiarkan roh tersebut lama-lama berada pada malaikat maut. Kemudian dia mengambilnya, diletakkannya lah mayat tersebut pada kain kafan dan selimut yang dibawa dari surga. Dan baunya
wangi sekali, mengeluarkan aroma yang sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak wangi yang ada di dunia ini. Kemudian malaikat tersebut membawanya naik ke atas langit. Tetapi setelah melintasi suatu kelompok malaikat penjaga pintu langit, mereka berkata, bau harum siapakah ini? Para malaikat pembawa ruh tersebut menjawab, ini adalah bau ruh si Fulan bin Fulan. Mereka memanggilnya dengan nama baik yang dulu digunakan di dunia. Akhirnya sampailah mereka di langit dunia. Mereka meminta dibukakan untuk ruh. Lalu dibukakanlah untuknya, serta disambutlah oleh setiap malaikat. Penghuni langit itu diantarkanlah hingga ke langit berikutnya, hingga sampai ke langit yang ketujuh. Sesampai di langit yang ketujuh, maka Allah Ta'ala berfirman, tuliskanlah catatan hambaku di dalam surga yang tinggi dan kembalikanlah dia ke bumi, karena dari bumilah aku menciptakan mereka, dan kepada mereka akan kembalikan pula ke bumi. Nabi SAW bersabda, kemudian ruh itu dikembalikan ke jasadnya. Ia didatangi oleh dua malaikat, lalu menundukkannya. Kedua malaikat tersebut adalah malaikat Mungkar dan Nangkir. Kedua malaikat itu berkata kepadanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang yang diutus kepadamu? Dia menjawab, orang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kedua malaikat tersebut bertanya, apa pengetahuanmu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, maka aku mengimani dan membenarkannya, kata ruh tersebut. Maka tiba-tiba ada seorang suara yang menyeru dari langit, benarlah hambaku, maka hamparkanlah untuknya sebagian dari harapan dan hamparan surga, dan kenakanlah kepadanya sebagai pakaian yang ada di surga, serta bukakanlah baginya sebuah pintu dari surga. Nabi SAW bersabda, maka didatangkanlah kepadanya ruh dan kebaikan. Allah melapangkan kuburannya seluas mata memandang. Kemudian datanglah kepadanya bertanya, bergembiralah dengan apa yang menggembirakanmu. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Mayat orang mukmin berkata, siapakah kamu, hai wajah yang merupakan wajah yang datang untuk membawa kebaikan? Orang itu menjawab, aku adalah amal salehmu. Mayat orang mukmin berkata, ya Tuhanku, segerakanlah kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, bagaimana nasibnya orang-orang kafir.
Sedangkan apabila seorang hamba yang kafir meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka akan turun juga kepadanya para malaikat dari langit. Tapi malaikat tersebut wajahnya bengis, hitam. Mereka membawa tenunan kasar dan duduk di dekat sambil mengawasinya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, "Hai ruh yang buruk, keluarlah untuk menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah." Maka Rasulullah SAW bersabda, maka ruh meninggalkan jasadnya. Malaikat maut mencabut ruh seperti menarik tusuk besi dari kulit yang basah. Coba kita bayangkan tusuk besi yang basah dari tubuh ditarik, maka urat-uratnya akan keluar semuanya. Betapa pedihnya, betapa sakitnya. Kemudian keluar dari baunya, bau yang lebih busuk, bahkan lebih busuk dari apa bau yang ada, yang terbusuk di waktu hidup di dunia. Kemudian malaikat itu membawanya naik. Tidaklah mereka melintasi suatu kelompok malaikat. Malaikat berkata, "Bau busuk apa ini?" Maka malaikat tersebut menjawab, "Ini bau busuk si Fulan bin Fulan." Mereka memanggilnya dengan nama terburuk yang dahulu digunakan di muka bumi. Maka sampai di langit dunia, seraya meminta dibukakan pintu untuknya, namun pintu itu tidak dibukakan untuknya. Subhanallah, tidak dibukakan pintu langit. Nauzubillahi min dzalik. Sudah dihampiri oleh malaikat yang bengis, mengeluarkan bau yang busuk, dibawa ke langit, tidak terima oleh langit. Itulah nasib orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik saat menghadapi kematian. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya, tidak dibukakan baginya pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke surga hingga masuk ke sebagaimana masuknya unta ke dalam lubang jarum. Mustahil, tak mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi orang-orang ini tidak akan masuk surga sampai unta tersebut bisa masuk ke lubang jarum. Maka Allah Ta'ala berfirman, tuliskanlah baginya tempat di dasar bumi yang terendah, yaitu sijil, tempat yang paling rendah, sijin. Adapun orang yang menyekutukan Allah, tuliskanlah baginya tempat di dasar bumi yang terendah. Kemudian malaikat melemparkan ruh itu dengan keji. Malaikat langsung melemparkan ruh tersebut dari langit ke bumi dengan keji. Lalu Rasulullah SAW berkata dan membaca ayat yang artinya, adapun orang yang menyekutukan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung, atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Nauzubillah min dzalik. Semoga saja kita terhindar dari hal yang seperti ini. Kemudian ruh itu kembali ke jasadnya. Lalu datanglah dua malaikat seraya mendudukkannya dan berkata, siapakah Tuhanmu?
Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, apakah agamamu? Dia juga menjawab, aku tidak tahu. Waktu itu lidah kita terkunci, tidak bisa mengucapkan apa yang akan kita ucapkan selain apa yang kita lakukan di dunia. Kita tidak bisa bohong di situ. Siapakah yang orang diutus kepadamu? Siapakah orang yang diutus kepadamu? Kata malaikat lagi. Dia menjawab, aku tidak tahu. Tapi tiba-tiba ada suara yang menyeru dari langit, hambaku itu berbohong, maka hamparkanlah untuknya sebagian dari hamparan neraka, dan bukakanlah baginya sebuah pintu dari pintu neraka. Lalu datangkanlah kepadanya panas dan racun api neraka. Allah menyempitkan kuburan itu hingga tulang-tulang rusuknya bertemu. Nauzubillah min zalik. Kemudian datanglah kepadanya seorang wajah lelaki yang buruk, berpakaian buruk, berbau busuk, lalu berkata, bergembiralah dengan apa yang menyedihkanmu. Ini hari dahulu dijanjikan kepadamu, tapi kamu tidak mau mengikuti perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka ruh orang kafir itu berkata, siapakah kamu, wajah yang buruk? Yaitu merupakan wajah yang datang untuk membawa keburukan. Orang itu menjawab, aku adalah amal burukmu. Mayat yang kafir berkata, ya Tuhanku, jangan engkau menyegerakan kiamat. Katanya. Kenapa? Karena diperlihatkan kepadanya pintu-pintu neraka dan bagaimana pedihnya azab neraka tersebut. Dia lebih menerima diazab di kubur daripada menerima azab yang lebih pedih di neraka tersebut. Begitu dahsyatnya azab dari neraka tersebut. Imam Abdul bin Hamid rahimullah ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, ditinggalkan oleh para sahabatnya, dan dia dapat mendengar suara sandal, maka datanglah dua malaikat lalu mendudukkannya seraya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Nabi bersabda, jika mayat itu orang mukmin, maka dia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan Rasulullah. Dikatakan kepada hamba itu, lihatlah tempatmu di neraka, dan Allah telah menggantinya dengan tempat surga. Kemudian Nabi SAW bersabda, lalu orang itu melipat kedua tempat itu. Lihatlah tempatmu di neraka, dan Allah menggantinya dengan tempat di surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu orang itu melihat tempatnya di surga tersebut. Qatadah menceritakan, telah diceritakan kepada kami bahwa Allah akan melapangkan kubur bagi seorang mukmin
70 hasta dan memenuhinya dengan kelembutan hingga hari kiamat. Hadis itu pun diriwayatkan oleh Muslim dari Abdul bin Hamid dan dikemukakan oleh An-Nasa'i dari hadis Yunus bin Muhammad Al-Madid. Jarir Al-Madid Jarir meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, demi zat yang jiwanya berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya mayat masih dapat mendengar suara sandalmu tatkala kami meninggalkannya. Jika dia orang yang beriman, maka salat berada di dekat kepalanya, zakat di sebelah kanannya, sahum di sebelah kirinya, dan aneka amal kebaikan seperti sedekah, silaturahmi, kema'rufan, dan ihsan kepada manusia berada di dekat kedua kakinya. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya. Maka salat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian diletakkan malaikat dari arah kanannya. Maka zakat berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kirinya. Maka puasanya berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian didatangi malaikat dari arah kakinya. Maka aneka amal kebaikan berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian dikatakan kepada mayat, duduklah. Mayat pun duduk. Saat itu matahari tampak olehnya jelas menjelang terbenam. Mayat itu ditanya, jawablah hal yang hendak kami tanyakan kepadamu. Mayat berkata, beri aku waktu untuk sholat. Malaikat berkata, kamu akan mengerjakannya nanti. Sekarang jawab dulu hal-hal yang kami tanyakan kepadamu. Mayat bertanya, masalah apakah yang hendak kau tanyakan? Maka kata malaikat, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang ada di tengah-tengahmu dahulu? Apa pendapatmu? Dan apa kesaksianmu terhadapnya? Mayat berkata, maksudmu Muhammad? Malaikat berkata, benar. Mayat berkata, aku bersaksi bahwa dia merupakan Rasulullah. Sesungguhnya dia datang kepada kami dengan membawa aneka penjelasan dari sisi Allah. Maka kami membenarkannya. Maka dikatakan kepada mayat, di atas pandangan itulah kamu hidup, kamu mati, dan dibangkitkan. InsyaAllah. Kemudian dilapangkan kuburannya seluas 7 hasta. Dan diterangi, dibukakan baginya sebuah pintu menuju surga. Lalu dikatakan, lihatlah apa yang dijanjikan oleh Allah untukmu di surga. Maka semakin bertambah keinginan dan kegembiraannya. Kemudian jiwanya ditempatkan dalam tubuh yang baik, yaitu berupa burung hijau yang bergantung di pohon surga. Kemudian jasad dikembalikan kepada asal ciptaannya, yaitu tanah. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadis itu pun diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.
Sehubungan dengan ayat ini, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa sesungguhnya jika seorang mukmin meninggal, maka para malaikat mengunjunginya, memberinya salam dan menghiburnya dengan surga, serta diceritakan pada ihwalnya seperti telah dikemukakan dalam hadis di atas. Kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa adapun terhadap mayat orang kafir, maka malaikat pun turun sambil memukulkan sayapnya. Allah berfirman, mereka memukul wajah dan bagian belakang mereka ketika mati. Apabila dia masuk ke dalam kubur, maka duduklah. Lalu ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka dia tidak ingat apa, dan dia buat lupa oleh Allah akan hal itu. Jika ditanya, siapakah Rasul yang diutus kepadamu? Maka dia tidak memperoleh jawaban dan tidak ingat apapun. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki. Kemudian azab dan nikmat kubur. Setiap yang mati dan pantas diazab, maka ia akan diazab. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Di antaranya surat Al-An'am ayat 93. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sebesar-besarnya. Ayat di atas menunjukkan adanya azab yang menimpa orang munafik sebelum azab di hari kiamat. Azab pertama adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah di dunia dengan siksaan langsung oleh Allah lewat kaum mukmin. Dan azab kedua adalah azab di kubur. Al-Hasan berkata, akan kami azab mereka 2 kali. Maksudnya adalah salah satu azab itu adalah azab dunia dan azab kubur. Dan satu lagi mengandung berbagai kemungkinan seperti lapar, tertawan, terbunuh, atau dihinakan yang lainnya. Karena sangat pentingnya masalah ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat. Bahkan beliau pernah berkhutbah dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa Asma binti Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW suatu ketika berkhutbah dan menyebut tentang fitnah kubur yang dialami manusia. Setelah beliau menyebut hal itu, terjadi kegaduhan di kalangan kaum muslim.
Dalam hadis Al-Barra Ibnu Azib, Rasulullah SAW menuturkan bahwa malaikat bertanya kepada seorang mukmin dan ia menjawabnya dengan baik. Setelah itu terdengar seruan langit, "Hambaku itu benar, beri dia pembaringan dari surga, berikan dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu surga untuknya." Nabi melanjutkan, lalu ia diberikan wewangian dari surga di lapangan kuburnya sejauh pandangan mata memandang. Malaikat mendatanginya, dalam riwayat lain menyamar dalam bentuk laki-laki yang tampan, baju bagus, baunya wangi, dan berkata, "Bergembiralah dengan kemudahan yang telah kau terima. Bergembiralah dengan ridha Allah dan surga yang berisi kenikmatan abadi. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu." Lalu si mukmin berkata, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah yang aku tahu, engkau cepat dalam ketaatan dan lambat dalam maksiat. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Kemudian dibukakan baginya pintu surga dan ditutupkan pintu neraka. Lalu dikatakan padanya, "Ini tempatmu bila menirukai Allah, dan Allah membalas maksiatmu dengan neraka ini." Ketika ia melihat surga itu, berdoa, "Ya Tuhanku, bercepatlah, datangkanlah kiamat agar aku dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan hartaku." Lalu dikatakan kepadanya, "Tenanglah." Dalam hadis di atas disebutkan bahwa seorang mukmin setelah menjawab pertanyaan dengan benar, maka surga akan terhampar luas untuknya. Diperlihatkan tempat tinggal yang luas di dalam kubur. Kemudian selama di dalam kubur kita menunggu hari-hari kebangkitan manusia. Yang dimaksud adalah dengan al-ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kembali secara jasmani. Hari kebangkitan manusia adalah di mana pada suatu hari manusia yang telah hidup di alam barzakh sebelumnya, mereka akan dibangkitkan kembali dengan roh serta jiwanya untuk menghadap Allah, yakni pada hari kiamat kelak. Allah menghidupkan kembali hamba-hambanya di hari kebangkitan. Ini berbeda dengan keadaan sewaktu di dunia. Adapun tanda-tanda hari kebangkitan telah tiba adalah dengan adanya tiupan sangkakala untuk yang kedua kalinya oleh malaikat Israfil. Meniupkan sangkakala 2 kali, yakni yang pertama adalah berada pada saat diutusnya hari kiamat datang, yakni dengan tanda-tanda kehancuran bumi, dan yang kedua adalah pada saat dibangkitkannya semua makhluk Allah. Allah berfirman, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kemudian Allah menjawab, maka ketika itu kamu disambar petir sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu, kami menghidupkanmu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Setiap manusia akan keluar dari kuburannya dengan berlimpah tanah di sekujur tubuhnya, dan ia mengidentifikasikan dengan penglihatnya kepada suatu arah menuju penyeru malaikat yang mulia yang mengarahkan manusia ke padang mahsyar untuk dihisab dan berdiri di antara kedua tangan. Allah berfirman, pada hari itu manusia menuju kepada suara, yaitu kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok
dan merendahkan semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan Dia telah meridai perkataannya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan tunduklah semua muka, dan tunduklah semua muka dan merendahkan diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang soleh dan ia dalam keadaan yang beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan mengurangi haknya. Para sahabat seiman yang dimuliakan Allah, para hamba akan digiring dan dikumpulkan ke alam lain yang disebut dengan padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki tanpa busana dan tidak dikhitan. Setiap orang pada hari itu akan disibukkan dengan urusan-urusannya dunia yang akan dipertanggungjawabkannya terhadap sang pemberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 85 sampai 86 yang artinya, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Allah Tuhan Maha Pemurah sebagai putusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dan keadaannya haus dan dahaga. Dalam hadis lain mengatakan bahwa seorang hamba akan dibangkitkan pada hari itu menurut keadaan waktu ia mati. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa hadis ini mengenai pakaian ketika manusia dibangkitkan sesuai dengan pakaian ketika ia mati. Ataukah kain kafan sebagai pakaian ketika sudah mati, ataukah pakaian yang disesuaikan dengan keadaan seorang itu dalam keadaan iman atau kafir. Di antara sekian hamba Allah yang akan dikenakan pakaian ketika dibangkitkan dari kubur, menurut Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, makhluk pertama yang berpakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim Khalilullah. Salah satu dasar dan pondasi keyakinan dalam agama Islam adalah keyakinan terhadap hari kebangkitan. Yaitu semua manusia yang datang dan pergi silih berganti, sesaat ia menetap dan hidup. Semua makhluk yang tinggal di alam lain tak terkecuali akan hidup kembali dan hadir di hadapan pengadilan Allah. Mereka akan mendapatkan balasan atau siksaan yang abadi, surga ataukah neraka. Beriman kepada hari kebangkitan merupakan syarat dan konsekuensi seorang muslim. Dengan demikian, siapapun yang mengingkarinya, dia tidak tergolong pada orang-orang yang Islam.
Semua utusan Tuhan dari Adam sampai Muhammad selalu menjelaskan dasar keimanan terhadap hari kebangkitan. Setelah menetapkan keimanan terhadap Tuhan, mereka menyeru sekalian manusia untuk beriman kepada kehidupan akhirat. Iman kepada hari kebangkitan setelah beriman kepada Tuhan. Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang mengilustrasikan kehidupan pasca kematian, hari kebangkitan, cara menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, timbangan, perhitungan, dan masalah-masalah lain berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Dua jumlah yang tidak sedikit tersebut mengindikasikan posisi agung keyakinan terhadap hari kebangkitan dalam Islam dan peran aktifnya dalam menciptakan kebahagiaan manusia. Oleh karena itu seringkali didapati keimanan kepada hari kebangkitan disebut tanpa terpisah setelah penyebutan keimanan kepada Tuhan. Seperti yang kita baca dalam ayat 62 surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kebangkitan, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ketiga, sekelompok ayat menjelaskan dampak-dampak pahit dan mengerikan dari pengingkaran akan hari kebangkitan. Yang keempat, sekelompok lagi menjelaskan kebahagiaan. 5. Kesengsaraan abadi. Yang 6, sebagai Al-Quran dengan berbagai metode dari memaparkan hubungan dan relasi antara perbuatan baik dan buruk dengan balasan ukhrawiyah. Al-Quran dengan berbagai metode menjelaskan bahwa terjadinya hari kebangkitan adalah hal-hal yang memungkinkan terjadi. Yang ketujuh, peristiwa yang lazim. Sekarang kita lanjutkan. Di kubur kita mengalami antara siksa kubur dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur adalah benar adanya. Setiap yang mati dan pantas dihisab, maka dia akan dihisab. Setiap yang mati, siapa yang pantas diazab, dia juga akan diazab. Akan tetapi azab kubur tidaklah mudah dilihat dengan mata maupun indera pendengaran setiap manusia. Ruh terbagi menjadi dua macam, yaitu ruh yang merasakan kenikmatan dan ruh yang tersiksa. Adapun ruh yang tersiksa yaitu ruh yang bersenang-senang dengan kehidupan duniawi sehingga dia lupa mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya. Dia terlena oleh indahnya dunia. Dia lalai. Dia tidak mau mengingat Allah. Dia tidak kenal dengan Rasulullah. Itulah kelompok orang yang mendapat azab.
Sedangkan roh yang memperoleh kenikmatan dan tidak bertahan adalah roh yang tidak mengagungkan kehidupan di dunia, tidak terlena oleh dunia. Dia mempersiapkan dirinya untuk bekal hari akhirnya. Dia selalu beribadah kepada Allah, selalu berbuat baik, berbuat ihsan, melakukan sedekah jariah, melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Maka masing-masing itu bersama temannya, yaitu bersama amalnya itulah yang menemaninya nanti di kubur, sehingga dia merasakan nikmat-nikmat kubur. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi rahmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sadiqin, orang-orang yang mati syahid, orang yang soleh, dan mereka itulah teman-teman sebaik-baiknya teman. Surah An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini akan senantiasa terjalin di dunia, di alam kubur, di rumah pembalasan. Seorang itu selalu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya ketika di rumahnya. Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur. Imam Bukhari menyebut ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu surat Al-An'am ayat 93, yang artinya, ingatlah ketika orang yang lain berada dalam tekanan sakaratul maut. Ingatlah ketika orang yang lalim berada dalam tekanan sakaratul maut, dan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu dengan paksa. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Itulah kalau orang yang lalim, orang zalim, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir, orang musyrik, malaikat maut memaksa, memukul dengan tangannya supaya rohnya bisa keluar. Kemudian nanti mereka akan kami siksa 2 kali kepada mereka, kemudian mereka dikembalikan kepada azab yang besar. Pada diri setiap manusia akan ditunjukkan di mana akan diperlihatkan tempat tinggalnya nanti setelah ditanya di dalam kubur. Dan itu berlangsung terus-menerus selama di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian mati, akan diperlihatkan tempat tinggalnya pada pagi dan sore. Bila ia termasuk penghuni surga, maka tempat tinggalnya adalah surga. Sebaliknya, jika ia termasuk penghuni neraka, maka tempat tinggalnya adalah neraka. Adapun sifat dari siksa alam kubur adalah bersifat universal. Al-Qurtubi berkata, seraya mengutip perkataan Muhammad Abdul Haq, ketahuilah bahwa azab kubur tidak hanya khusus bagi orang kafir atau munafik saja, akan tetapi juga menimpa segolongan kaum mukmin.
Semua tergantung amalnya serta akibat dosa dan kesalahannya. Jika seorang mukmin kedatangan dua malaikat Munkar dan Nakir, maka hatinya merasa senang dan gembira. Karena sebelum atau selama dia masih hidup, dia sudah merasa senang dan gembira. Karena sebelum atau selama dia masih hidup, dia sudah mempersiapkan jawaban-jawabannya sekiranya akan menjadi soal pertanyaan malaikat tersebut dengan melakukan amalan yang soleh, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Pertanyaan demi pertanyaan akan mudah dijawabnya dengan muka dan perasaan yang senang. Maka surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya setelah alam kubur ini. Jika orang yang sepanjang hidupnya mempunyai prinsip keuangan yang maha berkuasa dalam arti materi dunia adalah tujuan hidupnya dan tidak mengetahui bahwa yang maha memberinya adalah Allah, Tuhan yang menciptakannya, maka tatkala malaikat bertanya kepadanya siapa Tuhannya, pada saat itu juga dia akan kebingungan dan tidak mampu menjawabnya. Terkadang manusia telah mampu menjawab soal pertama, kedua, yakni tentang kenabian, dan ketiga, tidak mampu dijawabnya karena pertanyaan ini bersangkutan dengan masalah akidah dan perbuatannya selama masih hidup. Dapat disimpulkan bahwa surga atau neraka adalah sebuah pilihan. Jika manusia memilih surga, maka ada konsekuensinya yang harus dijalankan, yakni mematuhi semua aturan-aturan Allah dalam hidup ini. Selama hidup di dunia, kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya Allah. Menjauhi sebuah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita dimasukkan ke surga, kalau orang yang dimasukkan ke surga adalah orang-orang yang selalu melanggar perintah-perintah Allah. Orang yang selalu melakukan perintah-perintah Allah dan melanggar segala siapa yang melanggar perintah-perintah Allah dan tidak mau melakukannya, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Karena dia tahu bahwa neraka itu adalah tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah, tidak patuh sama Allah. Allah memerintahkan, berbuat baiklah kamu selagi masih berada di dunia ini, persiapkanlah bekalmu untuk menuju akhiratmu. Tetapi orang tersebut tidak mau, lalai, maka orang itulah yang tidak mendapatkan surga oleh Allah. Manusia hidup di dunia diatur dengan segala macam rambu-rambu, undang-undang yang diberlakukan yang bersifat kekal. Peraturan itu yaitu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memerintahkan manusia agar tunduk padanya. Tidaklah cuma-cuma Allah menyediakan surga dan neraka sebagai imbalan atas perbuatan manusia di dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah manusia mampu bersujud menyembahnya jika manusia tidak diberi iming-iming surga? Semoga di antara kita bukanlah termasuk orang-orang yang lalai kepadanya.
Sebagian kaum zindik mereka mengingkari adanya siksa dan nikmat kubur dan mendorong umat Islam yang awam untuk ikut meragukan hal itu. Kepada mereka kami menjanjikan sebagian dalil Al-Quran dan sunnah tentang siksa kenikmatan kubur sebagai bukti bahwa Allah berkuasa atas adanya siksa kubur dan itu adalah benar adanya, serta didukung dengan hadis yang menunjukkan azab Allah akan ada baik di dunia maupun akhirat. Setiap yang mati akan merasakan siksa kubur sesuai dengan kelakuannya, amalannya, amal jeleknya yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Siksa kubur adalah cermin atas dosa manusia. Sungguh sangat menyeramkan jika siksa kubur diperlihatkan ke setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang amat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Surat Al-An'am ayat 93. Namun mereka hanya sebatas melihat kehadirannya dan konteks darinya, tetapi tidak mengetahui sesuatu pun dari kedahsyatan sakaratul maut. Dan kaum zindik itu tidak mengetahui sesuatu pun dari kedahsyatan sakaratul maut. Apa yang dilakukan dalam kuburnya itu jauh lebih besar darinya, dan tidak diketahui siapa yang menyingkapnya secara lebih jelas dan nyata. Karena kaum zindik tidak mengamati apa yang dialami mereka, bagaimana mereka dapat mengamati, sedangkan mereka dipindahkan ke satu alam selain alam mereka dan kepada rumah selain rumah mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 101, yang artinya, nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksa yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kubur terdapat 2 jenis siksa yang ditimpakan kepada kaum munafik sebelum disiksa pada hari kiamat. Siksa pertama yaitu siksa yang ditimpakan Allah di dunia. Bisa jadi dengan hukuman dari siksanya, dan bisa jadi pula siksa melalui tangan-tangan kaum mukminin. Sedangkan siksa kedua adalah siksa di dalam kubur. Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah akan menyiksa mereka 2 kali, siksa di dunia dan siksa di kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 45 sampai 46, yang artinya, maka Allah memelihara dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditimpakan neraka, ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.
Jadi itulah Firaun dan kaum-kaumnya diperintahkan oleh Allah masukkan Firaun kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat di atas cukup menjadikan hujah yang jelas ahli sunnah yang berkeyakinan adanya siksa kubur, mengingat Allah telah menetapkan bahwa Firaun dan para pendukungnya akan dihadapkan pada neraka pada waktu pagi dan petang. Peristiwa ini terjadi sebelum hari kiamat, karena setelah itu Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Qurtubi berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadapkan mereka ke masa lampau ini dapat dibenarkan seadanya telah terjadi hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 45-47. Artinya, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ibnu Jarir berkata dalam kitab tafsirnya Jami' al-Bayan dari Al-Bara berkata, maksud dari firman Allah ada azab selain itu adalah azab kubur. Dari Qatadah bahwasanya Ibnu Abbas pernah berkata, sesungguhnya engkau mendapati adanya siksa kubur dalam kitabullah yang berbunyi, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim adalah azab selain itu. Ibnu Jarir berkata, pendapat yang paling benar mengenai hal itu menurut saya yaitu sesungguhnya Allah telah memberitakan bahwa bagi orang yang menzalimi diri mereka dengan kekafiran mereka, yaitu siksa selain hari di mana pada hari itu ditiupkan sangkakala, yaitu hari kiamat. Dengan demikian siksa kubur itu adalah selain dari siksa hari kiamat, karena siksa kubur itu terjadi di alam barzah. Demikian pula dengan kelaparan yang menimpa kaum kafir Quraisy. Pendapat ini mengandung kemungkinan siksa mereka ditimpakan dengan pembunuhan dan lainnya di dunia. Jika di alam barzah, inilah pendapat yang paling jelas. Ini dikarenakan banyak di antara mereka yang mati dan tidak disiksa di dunia, dan dikatakan pula bahwa pendapat inilah yang paling jelas. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia akan disiksa di alam barzah, dan di antara mereka juga ada yang disiksa di dunia dengan dibunuh dan lain-lain sebagainya. Dan inilah ancaman penimpan azab kepada mereka di dunia dan alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rasulullah SAW bersabda,
Maksudnya adalah siksa kubur. Allah juga berfirman, yaitu orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sesekali tidak ada mengerjakan sesuatu kejahatan. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka masuklah pintu-pintu neraka jahanam. Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan dirinya waktu itu. Surat An-Nahl 28-29. Jadi banyak sekali di sini ayat-ayat membenarkan bahwa azab kubur itu benar. Jadi untuk menghadapi kubur ini, marilah sama-sama kita selagi masih hidup di dunia, perbanyaklah bekal kita untuk menuju alam kubur. Selalu kita ingat Allah, zikir kepada Allah, minta ampun segala dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu kita sering-sering istighfar. Sekali lagi, dalam sujud terakhir kita sholat, marilah sama-sama kita amalkan doanya supaya kita selalu mendapat rahmat dari Allah. Selalu kita, lidah kita, hati kita ditetapkan oleh Allah untuk tetap beribadah kepada Allah. Baiklah, penutup kita tutup dengan doa yang harus kita bacakan ya saat sujud terakhir waktu salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni nas'aluka bi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnul khatimah. Allahumma rizqni. Allahumma inni bi husnul khatimah. Allahumma inni nas'aluka bi husnul khatimah. Allahumma inni nas'aluka bi husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla maut. 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 Allahumma ya malikal qulub. Allah ya man muqallibal qulub. Allah ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, karuniakan aku memohon kepadamu ya Allah untuk selalu husnul khatimah. Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah rezeki kepadaku, yaitu selalu tobat dalam sebelum mati. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku selalu tobat sebelum mati. Ya Allah, berikanlah kepadaku tobatan nasuha sebelum mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami tobatan nasuha sebelum mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami tobatan nasuha sebelum mati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Balikkanlah hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami ya Allah untuk selalu taat kepadamu, perintahmu ya Allah, taat kepada perintahmu ya Rahman, taat kepadamu ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami banyak dosa ya Allah yang telah kami lakukan, ampunilah dosa-dosa kami itu ya Allah. Ampunilah ya Rahman, ampunilah ya Rahim. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut ya Allah.
jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang mati secara hamba-Mu yang beriman ya Allah, hamba-Mu yang beriman ya Allah, hamba-Mu yang beriman ya Allah. Dan datangkanlah para malaikat rahmat dari langit untuk menyambut kematian kami ya Allah, dan jadikanlah tempat-tempat kami yaitu waktu meninggal ya Allah, waktu mati ya Allah, yaitu kain kafan yang berada dari surga dan selimut yang datang dari surga ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah doaku ya Allah, kabulkanlah ya Rahman, kamu ya Rahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil sarri masih dajjal. Allahumma inna nas'aluka bisnul khatimah. Allahumma rizukna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub salbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.